Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munica Serli, mahasiswi jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020, Universitas Sriwijaya. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada praktikum komputasi ini yaitu tentang dasar pemrograman. Jadi dasar pemrograman ini merupakan sintak yang berisi perintah yang digunakan untuk memerintahkan komputer kita ini untuk menjalankan perintah yang sudah kita buat. Jadi untuk macam-macam pemrograman itu ada Java, Python, JavaScript, sama HTML. Untuk Java sendiri ini digunakan untuk membuat aplikasi dan juga menjalankan aplikasi. Sedangkan untuk Python ini digunakan untuk membuat data. Maksudnya mengolah data. Kemudian untuk HTML ini digunakan untuk mengatur website. Jadi untuk praktikum kali ini saya akan mempraktikkan tentang pemrograman dari Python. Jadi yang pertama kita buka di Google dulu, yaitu kita ketik colab.research.google.com. Kemudian untuk tampilan pertama yaitu yang akan saya bahas tentang print hello world. Jadi print ini adalah instruksi paling sederhana di Python, menampilkan angka ataupun teks yang ada ke layar. Bisa kita lihat pada contoh yang itu print hello world. Nah, kemudian kita run, hasilnya benar, nggak error, maksudnya nggak error. Jadi hello world, printnya ini hasilnya hello world. Kemudian untuk komentar ini adalah kode di dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Jadi pada Python ini menggunakan tanda hashtag atau tanda pagar untuk mengaktifkan komentar. Sedangkan untuk Java itu menggunakan garis miring. Bisa kita lihat pada contoh, misalnya kita ketik tanda pagar atau hashtag, ini merupakan komentar, kemudian kita run. Tidak muncul error, berarti ini benar dalam pengetikannya. Jadi untuk ini nggak mempengaruhi dalam pembuatan script. Jadi yang ketiga itu ada indentasi. Jadi Python ini mengenali suatu blok kode berdasarkan indentasinya. Indentasi dari suatu kode ini harus konsisten. Kalau enggak konsisten ini akan menimbulkan error. Jadi bisa kita lihat pada contohnya langsung. Print selamat pagi. Nah, untuk print yang di bawahnya ini dia lebih menjorok ke kanan. Kita coba run. Yang muncul ini menjadi error. Nah, di mana indentasi dari suatu kode ini tidak konsisten. Bisa kita lihat bahwa pada print yang kedua ini dia lebih menjorok ke kanan sehingga bisa disebut tidak konsisten. Maka akan menimbulkan error. Nah, untuk yang benarnya bisa kita lihat if true, print benar, else print salah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sama-sama menjorok ke kanan. Kemudian kita coba run. Nah, maka outputnya akan benar. Kemudian untuk variabel, jadi variabel ini merupakan kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh program komputer. Jadi variabel ini menyimpan lokasi memori yang merujuk pada nilai tertentu. Bisa kita lihat pada layar ini sebagai contoh, misalnya status sama dengan tanda petik 2 playing. Jadi yang kita print ini adalah status. Kita coba run.
outputnya adalah playing karena yang kita print ini adalah status. Jadi status di sini yaitu playing. Jadi outputnya adalah playing. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tipe data. Jadi untuk Python ini memiliki beberapa tipe data standar seperti string, integer, dan juga list. Untuk tipe data string dideklarasikan menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Jadi misalnya kita FOO sama dengan tanda petik 2 itu Assalamualaikum, jadi yang kita print itu yang FOO-nya. Kemudian ada bar sama dengan selamat belajar bahasa pemrograman. Terus yang kita print itu ialah barnya. Kita coba run. Jadi outputnya ini adalah Assalamualaikum, selamat belajar bahasa pemrograman. Untuk tipe data integer deklarasi secara langsung. Nah, ini untuk tipe data integer. Misalnya kita buat contoh di sini adalah hasilnya itu sama dengan 99. Kemudian yang mau kita print itu adalah hasil. Nah, jadi kita coba run. Nah, hasilnya ini adalah 99. Kemudian kita lanjut ke tipe dasar list deklarasikan menggunakan kurung siku. Nah, jadi misalnya kita buat contoh di sini adalah buah sama dengan terus tanda kurung siku. Di sini pakai tanda kutip 2, apel, pisang, terus rambutan. Terus yang mau kita print itu adalah buah. Nah, jadi kita coba run. Output yang keluar dari buah itu ada apel, ada pisang, dan juga ada rambutan. Kemudian untuk operator. Nah, jadi di Python ini ada beberapa numerik yang bisa kita gunakan. Misalnya itu tanda plus ini untuk tambah, tanda min ini untuk kurang, tanda bintang ini untuk kali, sedangkan garis miring ini untuk bagi, persen ini untuk sisa bagi, dan ada 2 tanda bintang itu pangkat, dan juga ada garis miring 2 itu berarti pembulatan bagi. Kita langsung ke contoh, misalnya saya mau print 200 ditambah 100, print 200 dikurang 100, terus print dibagi 200 dibagi 100, kemudian print 200 sisa bagi dari 100, kemudian print 20 pangkat 2, kemudian print dari 200 pembulatan bagi 10. Jadi kita coba langsung run. Nah, muncul output yaitu hasil dari penjumlahan pengurangan ini. Dari 200 ditambah 100 itu 300, 200 dikurang 100 itu sama dengan 100, kemudian 200 dibagi 100 itu sama dengan 2, kemudian untuk 200%, maksudnya 200 sisa bagi dari 100 itu adalah 0. Kemudian untuk 20 pangkat 2 itu adalah 400. Kemudian 200 pembulatan bagi dari 10 itu adalah 20. Sedangkan untuk string atau teks, kita bisa menggunakan operator di bawah ini. Misalnya tanda plus ini untuk menggunakan string. Kemudian tanda bintang ini untuk pengulangan string. Kurung siku ini untuk mengambil suatu karakter dari string. Dan titik 2 di dalam kurung siku ini merupakan pengambilan kumpulan karakter dari string. Langsung ke contoh, misalnya nama depan Ica, nama belakang Sherly. Kemudian yang mau kita print itu nama depan plus petik 2 kosong plus nama belakang. Kemudian untuk nama depan itu di
kali 2, kemudian kita coba run aja. Nah, di sini ada menggunakan tanda plus kan, berarti ini untuk penambahan dari nama depan dan juga nama belakang. Jadi outputnya adalah Ica Sherly. Kemudian untuk print nama depan 2 kali, jadi nama depan di sini kan adalah Ica. Jadi karena pengulangannya 2 kali, jadi outputnya adalah Ica. Kemudian untuk 2 huruf pertama dari nama depan itu adalah A, di mana Python ini penghitungannya dimulai dari 0. Jadi 0 ini I, 1 itu C, dan 2 itu A. Jadi output yang keluar dari 2 huruf pertama dari nama depan itu adalah A. Kemudian ada nama belakang, itu ada batasannya dari 1 sampai ke 4, tapi ke 4 ini nggak dimasukin, jadi cuma 1 sampai 3 yang dimasukin dari nama belakang. Jadi dapat outputnya itu ERL. Kemudian untuk condition atau Python ini menggunakan logic boolean untuk mengevaluasi kondisi. Nah, jadi boolean ini adalah suatu tipe data yang berisikan true atau false. Jadi kita coba run. Untuk yang diketahui X ini sama dengan 10 dan Y ini sama dengan 20. Untuk print yang pertama itu X kurang dari sama dengan 11. Jawabannya ini adalah benar. Kemudian print dari Y itu sama dengan 99. Itu pernyataannya salah. Kemudian untuk print X kurang dari sama dengan 26 dan Y sama dengan 20 itu benar. Kemudian untuk print X kurang dari sama dengan 4 atau Y sama dengan 8 itu salah. Kemudian kita lanjut ke loop. Jadi loop ini adalah suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode hingga kondisi berhenti terpenuhi. Jadi Python ini memiliki 2 jenis loop, yaitu for untuk mengiterasi seluruh elemen list satu per satu, dan juga while loop ya. Nah, kemudian ada di Python ini menggunakan statement continue untuk melanjutkan ke literasi berikutnya, dan break yang digunakan untuk keluar dari literasi. Kita bisa lihat untuk contohnya, misalnya continue sama dengan 2, kita coba langsung print, kita langsung run. Nah, continue di sini yang dimaksud adalah kita mulai dari angka 2. Bisa kita lihat di while loop-nya dimulai dari angka 2 sampai berhentinya if count break-nya itu 5. Tapi di sini 5 itu nggak dimasukin, jadi cuma sampai 4. Jadi bisa dibilang 2 sampai 4. Nah, dimulai dari angka 2 dan akan berhenti sampai angka 4. 5-nya nggak dimasukin. Terus untuk print for loop-nya itu for X in rank 20. Jadi karena ini ranknya 20, jadi kita masukin dari angka 1 sampai angka 19, dimana saya ulangi lagi bahwa untuk angka pemberhentinya itu tidak dimasukkan. Jadi untuk angka 20 itu tidak dimasukkan, hanya dimasukkan sampai ke angka maksudnya ke angka 19. Nah, jadi itulah penjelasan tentang Python. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.